Halo semua, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, Venus, planet yang sering disebut sebagai saudara kembar bumi. Tapi tunggu dulu, kenapa sampai sekarang kita belum bisa mendarat di sana? Mari kita ungkap jawabannya lewat sains. Bayangkan sebuah planet yang ukurannya hampir sama dengan bumi kita. Kedengarannya menjanjikan kan? Sayangnya, Venus bukanlah tempat yang ramah. Coba kalian bayangkan, berada di tempat dengan suhu 460 derajat Celcius. Itu bukan typo, teman-teman. Suhu sepanas itu bahkan bisa melelehkan timah dan timbal dengan mudah. Belum cukup ekstrem? Tekanan atmosfernya sekitar 92 kali lipat tekanan di bumi, sama seperti berada 1 km di bawah permukaan laut. Dan yang lebih mengerikan lagi, atmosfernya terdiri dari 96,5% karbon dioksida dengan awan-awan asam sulfat yang super korosif. Ini bukan setting film sci-fi horor, tapi kenyataan di Venus. Menariknya, kita sudah pernah mencoba mengirim robot ke sana. Venera 7, robot penjelajah Soviet pada tahun 1970. Berhasil mendarat tapi hanya bertahan 23 menit sebelum menyerah pada kondisi ekstrem Venus. 15 tahun kemudian, Vega 2 sedikit lebih baik dengan bertahan 56 menit. Tapi tetap saja, ini seperti mengirim smartphone ke dalam oven pemanggang kan? Sekarang mari kita bicara tentang tantangan teknisnya. Untuk mengirim manusia ke Venus, kita butuh pelindung yang jauh lebih canggih dari yang kita gunakan di Mars atau bulan. Bayangkan, membuat baju astronot yang harus tahan suhu 460 derajat Celcius, tekanan super tinggi, dan atmosfer yang sangat korosif. Bahkan elektronik biasa langsung meleleh di sana. Tapi, jangan putus asa dulu. Ada solusi menarik yang sedang dikembangkan. Di ketinggian 50-55 km di atas permukaan Venus, kondisinya justru mirip bumi. Tekanan udaranya normal dan suhunya sekitar 20-50 derajat Celcius. Para ilmuwan mengusulkan konsep kota awan, stasiun mengapung yang bisa menjadi basis eksplorasi Venus. Ngomong-ngomong soal kehidupan, Venus mungkin menyimpan kejutan. Lapisan atas atmosfernya bisa jadi mendukung mikroba ekstrim yang tahan asam sulfat. Penemuan fosfin pada 2020 bahkan memicu perdebatan tentang kemungkinan adanya kehidupan di sana, meski masih kontroversial. Untuk masa depan, NASA dan badan antariksa lain punya rencana menarik. Da Vinci akan diluncurkan sekitar 2029 untuk menyelidiki atmosfer Venus. Ada juga Fayas yang akan mengambil sampel batuan dan LLISS yang diharapkan bisa bertahan hingga 60 hari di permukaan. Yang paling keren, ARER, rover mekanis tanpa elektronik yang dirancang khusus untuk kondisi ekstrem Venus. Jadi, kapan manusia bisa mendarat di Venus? Untuk saat ini, konsep Valhalla dari Northeastern University mungkin jadi solusi terbaik. Manusia mengorbit Venus sambil mengendalikan robot di permukaan. Atau mungkin kita akan mulai dengan stasiun mengapung di atmosfer atas sebelum mencoba mendarat. Intinya, ada 4 alasan utama kenapa kita belum bisa mendarat di Venus. Suhu dan tekanan yang super ekstrim, atmosfer yang sangat korosif, keterbatasan teknologi kita, dan kompleksitas logistik yang jauh lebih rumit dibanding misi ke Mars atau bulan. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian mana yang lebih menarik? Eksplorasi Venus menggunakan balon di atmosfer atas, atau pengembangan robot super tangguh untuk mendarat di permukaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka sains. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Bye!